Dan di antara sedekah-sedekah yang paling utama adalah sedekah-sedekah berikut ini. Yang pertama adalah sedekah dalam kondisi sehat wal afiat. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal?" Sedekah apa yang paling afdal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun, ta'mal ghina wa takhshal faqr, wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kadza wa li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang terbaik adalah engkau bersedekah engkau dalam kondisi sehat dan engkau dalam kondisi berat mengeluarkan harta. Syahih itu kau berat mengeluarkan harta. Engkau berharap harta lebih banyak dan engkau takut miskin. Ini adalah sedekah yang terbaik. Seorang dalam kondisi sehat, seorang dalam kondisi pingin punya uang banyak, lagi pingin punya cita-cita, ingin beli ini, ingin beli anu, dan khawatir kalau uangnya dikeluarkan dia bisa terjerumus dalam kemiskinan, kekhawatiran yang menggodanya, maka kondisi bersedekah dalam kondisi demikianlah kondisi yang terbaik. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, wala tumhil, jangan kau tunda-tunda. Hatta idza balagatil hulqum, nanti kalau sudah nyawa sudah di kerongkongan, kemudian mulai engkau bersedekah, engkau berkata li fulan kadza untuk si fulan sekian, wa li fulan kadza untuk si fulan sekian, wa qad kana li fulan, dan ternyata hartamu pun akan lari kepada ahli waris. Orang kalau sudah mau meninggal dunia, maka kecenderungannya kepada harta berkurang. Dia cenderung untuk mengingat akhirat dan dia bersedekah ketika itu. Sedekahnya baik, tetapi lebih baik lagi ketika dia masih sehat, masih kuat, masih berharap punya harta banyak, takut dengan kemiskinan, namun dia mengalahkan rasa pelit dalam hatinya, kemudian dia bersedekah karena Allah. Sedekah itu adalah sedekah yang terbaik. Di antara sedekah yang terbaik adalah sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Kata Nabi SAW, sadaqatus sirr tudfi'u ghadabar rabb. Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menampakkan sedekah tentu dengan ikhlas, maka tidak mengapa dan itu baik. Tetapi kalau kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian dan Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Karena sedekah yang dilakukan secara diam-diam menjadikan orang yang bersedekah lebih ikhlas, lebih jauh daripada riya, dan juga lebih menjaga hati orang yang disedekahi. Lebih menjaga hati orang yang disedekahi. Oleh karenanya sedekah yang dilakukan secara diam-diam lebih afdal daripada sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Di antara sedekah yang terbaik adalah bersedekah kepada kerabat. Kata Nabi SAW, "Inna sadaqata ala miskin sadaqah. Inna sadaqata ala miskin sadaqah. Wa ala dhi rahim sadaqatun wasilah." Sungguhnya sedekah kepada orang miskin adalah sedekah saja, tetapi sedekah kepada rahim, kepada kerabat adalah sedekah dan menyambung silaturahmi. Oleh karenanya ketika para sahabat bertanya tentang apa yang harus disedekahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa yang disedekahkan. Maka jawabannya, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin." Maka Allah tidak menjawab apa yang disedekahkan, tapi kepada siapa disedekahkan sedekah tersebut. Kata Allah, "Qul ma anfaqtum min khairin." Katakanlah wahai Muhammad, sedekah apapun yang kalian sedekahkan, kebaikan apapun, falil walidaini wal aqrabin, maka berikanlah kepada kedua orang tua dan berikanlah kepada karib kerabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yatiman dza maqrabah." Di antara yang patut untuk dibantu adalah anak yatim yang punya hubungan kekerabatan. Siapa yang bersedekah kepada karib kerabat, maka dia mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Di antara sedekah yang terbaik adalah seorang mensedekahkan harta yang dia cintai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sesungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Harta yang kita sukai, benda yang kita sukai, kita sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala.
Sedekah secara umum, baik harta kita sukai atau kita tidak sukai, baik barang baru maupun barang bekas, semuanya berpahala. Tetapi ada sedekah yang spesial. Sedekah spesial adalah kita mensedekahkan apa yang kita sukai, ya. Maka kita akan mencapai derajat kebajikan yang sesungguhnya. Di antara sedekah yang terbaik adalah sedekah jariyah. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Jika seorang meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya kecuali dari 3 perkara. Kemudian kata Nabi SAW yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah gampangannya adalah wakaf. Itu wakaf, apakah wakaf masjid kalau kita punya harta yang banyak, ataukah wakaf Al-Quran, ataukah wakaf sumur, ya, atau wakaf apapun, wakaf-wakaf yang produktif, yang ketika seorang sudah meninggal dunia, maka pahalanya terus mengalir. Ini adalah sedekah yang terbaik, karena terus berjalan meskipun yang bersedekah telah berada di liang lahat. Dan di antara sedekah yang terbaik adalah sedekah di waktu-waktu susah atau kepada orang yang memiliki kebutuhan yang sangat berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaqatahamal aqabah." Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Allah menyebutkan di antara amal saleh adalah it'amun fi yaumin dhi masghabah, memberi makan di saat hari-hari kelaparan. Kita memberi makan secara umum kapan saja itu adalah pahalanya besar. Terlebih lagi ketika hari kelaparan. Ada orang terkena bencana, kemudian kita beri makan kepada mereka, maka ini mereka dalam kondisi yang mendesak, dalam kondisi terdesak, maka pahalanya tidak sama dalam kondisi hari-hari biasa. Makanya Allah berfirman juga, au miskinan dza matrabah, atau memberi bantuan kepada seorang miskin dza matrabah yang tidak memiliki kecuali hanya tanah, yaitu miskin, sangat miskin. Maka semakin orang yang kita bantu, semakin dalam kebutuhan mendesak, maka pahala kita semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir pada kesempatan kali ini saya sampaikan, sedekah yang terbaik adalah sedekah yang kita keluarkan setelah kebutuhan keluarga kita tercukupkan. Kata Nabi SAW, khairus sadaqati makana an dhahri ginan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan setelah kebutuhan primer anak istri kita terpenuhi, sehingga setelah bersedekah kita tidak minta-minta kepada orang lain. Agama Islam adalah agama yang realistis. Tidak juga menyuruh orang bersedekah kemudian dia sendiri kemudian terjatuh dalam kemiskinan. Tetapi yang lebih utama adalah kita bersedekah untuk diri kita, untuk keluarga kita. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan primer kita, maka silakan kita bersedekah kepada yang lainnya. Dan itulah sedekah yang terbaik, di mana seorang setelah bersedekah dia tidak membutuhkan kepada orang